في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bi sifatil jalali wal kamal, al-ma'rufi bi mazidil in'ami wal ifdal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul 'azamati wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul maqal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita ketemu dengan malam yang ketiga di bulan Ramadan. Masih kuat puasanya? Masih. Sudah berbuka puasa semua? Iya, nikmat. Ada yang puasanya pakai apa buka puasanya tadi? Kolak, ada yang es, ada yang es campur, ada yang apa saya? Sop buah, cilok, air putih, semua menyegarkan ya. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sudah sibuk memasak, mun aya nu dimasakan. Kalau ada yang dimasak, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anaknya yang gede-gede nonton saja. Bantuin atuh bantuin masaknya, menghabiskannya. Baik anak-anak semua, orang yang melaksanakan sholat tarawih di malaman yang ketiga ini di bulan Ramadan, dalam kitab Duratun Nasihin menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dikatakan bahwa pada malam ini kalau ada orang yang dia melaksanakan sholat tarawih, maka malaikat akan memanggil dari bawah arsy-Nya sambil berseru, memanggil-manggil, segeralah kamu untuk melakukan amal-amal yang soleh. Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah engkau lakukan terdahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dikeruan, dipanggil. Hei, kadir, ayo segera beramal soleh, ayo. Kenapa? Allah mengampuni dosamu yang telah lalu. Nanti kalau kamu melaksanakan sholat tarawih malam hari ini, kau lakukan amal-amal kebaikan, Allah akan ampunkan engkau dari dosa-dosamu yang telah lalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di antara hikmah-hikmah dari menjalankan ibadah puasa sekarang, ada setidaknya 5 hikmah yang bisa kita sarikan. Yang pertama, orang yang melaksanakan puasa bulan Ramadan ini akan mengalami pendidikan yang sangat luar biasa, yakni dia akan mendidik dirinya untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana rasa lapar, bagaimana rasa haus yang diderita atau mungkin dirasakan oleh saudaranya yang lain. Kita merasakan lapar, kita juga merasakan haus. Orang lain juga merasakan lapar, orang lain juga merasakan haus. Tapi berbeda laparnya kita dengan laparnya orang-orang yang ada di tempat-tempat yang jauh, bahkan mungkin di dekat kita. Kita laparnya hanya sementara saja. Kita gampang untuk bertemu dengan makanan. Kita gampang untuk merasakan kenyang setelah makan. Tapi ada orang yang dia tidak pernah sampai kenyang untuk makan. Dia makan tapi tidak pernah merasakan kenyang karena sedikitnya makanan yang dia miliki. Dia harus berbagi bersama anak-anaknya yang banyak, sehingga kemudian ketika dia bertemu dengan makanan, dia akan sangat bergembira dan berbahagia. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di negeri-negeri yang jauh?
yang orang tuanya telah menjadi korban dari peperangan, anak-anak muslim di tempat-tempat yang jauh, di Palestina, di Irak, di Suriah, di Syria, di banyak tempat lainnya. Mereka tentu saja mungkin malam ini mereka ada di bawah reruntuhan rumahnya, orang tuanya sudah tiada, dan mereka menggigil dalam dingin dan perut yang kosong karena lapar. Sementara kita alhamdulillah, kita masih diberkahi Allah bisa merasakan nikmatnya makanan dan minuman yang hari ini kita dapatkan untuk berbuka puasa. Orang bicara tentang rasa lapar. Di dalam Islam dididik supaya kita tidak hanya bicara saja, tetapi langsung pada praktek nyatanya. Sehingga dikatakan kamu tidak akan beriman, dikatakan beriman kamu bukan bagian umatku dan sebagainya, apabila kamu membiarkan keadaan saudaramu tetap berada pada keadaan yang kelaparan sementara kamu berada pada keadaan yang kekenyangan. Ancamannya luar biasa di dalam Islam itu. Nah, kemudian ada orang yang bicara tentang rasa lapar, diseminarkan, dibicarakan dalam kelompok-kelompok diskusi dan lain sebagainya. Hanya teori kalau seperti itu. Tapi di dalam Islam kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Bukan di seminar-seminarkan, tapi kita langsung praktek puasa. Kamu rasakan rasanya lapar, rasanya haus, dahaga itu seperti apa. Pendidikan yang langsung kepada inti dari persoalan yang sedang dihadapi. Jadi kita kemudian muncul empati, kita muncul rasa peduli kepada saudara-saudaramu yang lainnya. Maka setelah selesai Ramadan ini, maka jiwamu akan menjadi lebih lembut dan engkau akan bisa memberikan apa yang kamu miliki dari harta bendamu, dari makananmu untuk kau bagi dengan saudara-saudaramu yang memerlukan hal tersebut. Kalau makin pedit ya berarti nggak beres. Yang kedua, di saat orang itu menjalankan puasa Ramadan, maka dia dididik oleh Allah lewat puasa Ramadan ini. Dia mendidik dirinya untuk konsisten terhadap waktu. Waktu sahur ditentukan, waktu buka puasa ditentukan. Tidak bisa Anda menunda waktu sahur sampai nanti pas bangun tidur matahari sudah tinggi, terus kemudian Anda mau sahur. Itu bukan sahur, itu kaberangan. Ya kesiangan. Tidak punya lagi waktunya. Kalau sudah ketinggalan, ya sudah. Berarti kita tidak bisa melakukan ibadah puasa pada hari itu. Berbeda dengan kita mau sahur sempat baik. Bagaimana kalau tidak pakai sahur, Pak? Boleh. Karena sahur itu sunat. Tetapi dalam kesunahannya ada keberkahan yang luar biasa. Makanya jangan sahur siang-siang, nanti batal. Ya, kalau sudah nggak ini ya gimana? Tapi niatnya harus pada malam hari itu puasa Ramadan. Ya. Terus kemudian jadi konsisten terhadap waktu. Kita menghargai waktu. Nggak boleh kita kemudian menunda-nundanya dan lain sebagainya. Ya saat berbuka kita dianjurkan untuk segera berbuka. Tapi kalau situasinya darurat beda lagi, jangan disamakan. Ya, begitu. Terus yang ketiga, kita dididik lewat puasa ini untuk menjadi orang yang sabar. Kamu bayangkan semuanya, nak. Di saat puasa, tengah hari terik matahari di atas kepala kita, perutmu sedang laparnya, kerongkonganmu sedang hausnya. Di saat seperti itu, ayak wayanu membuat masalah, ngajak ribut dan lain sebagainya. Ya Allah, di saat seperti itu kita diajarkan untuk menahan diri, menahan emosi kita, sehingga kita mengatakan kepada mereka, inni soim. 2 kali inni soim gitu. Aku berpuasa, aku sedang berpuasa. Katakan begitu. Kalau mau tengkar gimana Cuk? Nanti setelah kalau bisa ya jangan tengkar gitu.
Waduh, diajak ribut. Astagfirullahaladzim. Bayangkan olehmu, saat engkau dalam keadaan lapar dan haus, engkau harus mengontrol emosimu, dan engkau bisa lakukan itu. Maka di bulan yang lain, di saat engkau perutmu terisi, di saat engkau tidak merasa haus, engkau kemudian harus menahan amarahmu, insya Allah engkau pasti bisa untuk melakukannya. Sudah berlatih sebulan penuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang keempat, melawan hawa nafsu kita. Berusaha untuk mengontrol sebaik-baiknya hawa nafsu kita. Puasa itu hebat sekali. Kenapa? Di dalam bulan ini, hal yang biasanya diperintah untuk dilakukan oleh Allah, malah kemudian ini menjadi dilarang. Hal yang boleh untuk dilakukan menjadi tidak boleh untuk dilakukan. Istrinya halal dikumpuli, maka tidak boleh dikumpuli, karena nanti dosa dan dendanya berat. 2 bulan puasa berturut-turut, 8 siang hari. Kang Nia sabar. Terus yang kedua, apalagi? Ada orang yang dia boleh makan, makanannya halal dan lain sebagainya, tapi di bulan Ramadan makanan itu menjadi tidak boleh dimakan. Tahan dulu. Ya, semuanya. Minumannya sendiri, minumannya halal dan sebagainya, tidak boleh. Menahan diri, ditahan. Apabila di bulan Ramadan ini Anda bisa menahan dari hal-hal yang halal untuk dilakukan, Anda bisa menahan diri dari itu, maka insya Allah di bulan lainnya Anda akan bisa menahan diri Anda dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga tidak akan kalah. Yang kelima, ada yang disebut dengan muraqabah. Engkau akan bisa merasakan dengan puasa ini kebersamaan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlatih untuk itu. Kenapa? Karena puasa ini tidak ada yang tahu. Anda ngagodin, Anda membatalkan diri, tiba-tiba masuk ke kamar mandi, kumar aja, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba di kamar mandi sudah disediakan aqua, air mineral 1 botol lengkap dengan cendolnya dan lain sebagainya di pojokan. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kunaon budaknya ke kamar mandi wae, kepalanya disiram-siram, kumar. Nah. Kok coba Anda lihat bagaimana orang berusaha untuk menahan dirinya di saat bulan Ramadan ini. Kumurnya berkumur-kumur, terus kemudian dia keluarkan sampai meludah berkali-kali. Kenapa? Takut batal. Alhamdulillah. Sampai begitu biasanya. Coba di bulan yang lain begitu, boro-boro. Ya, takut ada airnya, takut batal, suka begitu ya. Nah, di saat Anda merasakan muraqabah di tempat yang sepi sekalipun, di kamar mandi hanya ada sabun dan lain sebagainya, Anda bisa menahan diri. Anda tahu bahwa Allah sedang memantau kita semua. Masya Allah. Apapun perilaku kita, Allah pasti tahu. Maka di saat yang lain, di bulan yang lain, kita sudah siap dengan keadaan-keadaan seperti itu. Kita akan tahu, ya Allah, Engkau selalu melihatku, Engkau selalu memperhatikan aku, Engkau tahu apa yang menjadi doaku, Engkau paham yang menjadi kebutuhanku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus sekarang bab tentang apa yang menjadi kewajiban orang yang tidak berpuasa. Yang membatalkan puasa udah tahu ya. Sekarang yang pertama dulu, rukun puasa. Sebelum rukun itu ada syarat. Syarat itu adalah apa yang menjadi sesuatu yang sebelum dilakukan. Jadi seperti syarat masuk kerja, maka syarat itu berarti orang itu belum masuk, masih sebelumnya. Kalau rukun itu sudah di dalam. Jadi syarat wajib puasa yang pertama adalah orang Islam. Orang non Islam tidak wajib puasa. Yang wajib puasa orang Islam. Pak, ada orang Islam tapi kok nggak puasa? Berarti mungkin dia adalah 2 hal. Mungkin dia anak kecil
atau dia orang terlalu tua, atau dia orang gila. Ya. Tidak kena kewajiban puasa. Orang Islam kok nggak puasa? Orang Islam puasa, yang nggak puasa itu tadi non Islam. Sama seperti sholat. Yang nggak sholat pasti bukan orang Islam. Karena yang sholat itu pasti orang Islam. Itu tandanya. Terus kemudian yang kedua balik, artinya sudah dewasa. Yang ketiga berakal sehat, orang gila nggak wajib puasa. Yang keempat mampu untuk melakukan puasa. Jadi jangan memaksakan diri. Musafir boleh membatalkan puasa. Terus apa lagi? Ibu-ibu hamil yang khawatir terhadap kehamilannya, atau ibu menyusui khawatir kalau air susunya nanti tidak keluar atau gizinya kurang dan lain-lain, boleh, tapi membayar fidyah. Gitu. Orang tua yang tidak kuat puasa jangan kamu paksa untuk puasa. Mak puasa mak, ini kan pahalanya banyak. Astagfirullahaladzim. Yang wajib puasa itu kamu semua yang badannya kuat dan sehat. Ya, Masya Allah. Gitu. Terus kemudian sehat. Yang keenam, tidak sedang bepergian jauh atau tidak sedang jadi musafir yang pergi sangat jauh. Gitu ya. Syarat sahnya puasa, orang puasa itu sah kalau dia Islam, dia tamyiz, dia bersih dari penghalang syar'i, artinya tidak sedang haid, tidak sedang nifas, tidak sedang wiladah. Terus kemudian tahu akan waktunya sah puasa. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat semuanya. Anak-anak, semangat. Supaya mendapatkan ampunan dari Allah, supaya tarawihnya diterima, supaya sholatnya diterima. Sholatnya jangan berisik sendiri, nanti batal sholatnya. Ya, ini siapa ini? Malah temennya dicubit-cubit. Mau dicubit sama Ustaz? Astagfirullahaladzim. Ayo tata dirinya, jangan begitu. Ya, sudah dewasa, nah, sudah semakin besar. Ayo ya, ditata ya, jangan ganggu temannya. Temannya sedang ibadah kepada Allah. Oke? Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.